Mustahil dia membongkar rahasia ini. Magika tak ada yang tahu dia rela memeras keringat mengepel lantai. Magika hanya demi membuka misi konyol Magika bernama Peri bersih-bersih. Abaikan saja gadis itu, Magika misi kebersihannya sudah tuntas, Magika saatnya membereskan peralatan. Magika namun tanpa dia sadari Magika sepasang mata misterius diam-diam mengawasi aksinya dari kejauhan. Pengawas misterius itu tersenyum bangga. Magika beralih ke ruang kelas Magika sang instruktur tengah memberikan kuliah penting. Magika mengenai klasifikasi berbagai jenis monster mematikan. Mulai dari humanoid, Magika buas, Magika hingga ancaman udara. Magika namun puncak rantai predator terburuk Magika adalah entitas bernama Majin. Magika sang guru lalu menguji kelas. Magika mengapa eksistensi Majin sangat ditakuti. Seorang murid jenius pun angkat suara. Magika dia menjelaskan bahwa Majin mampu berbaur sempurna dengan manusia. Magika penyamaran mereka takkan terbongkar. Magika kecuali saat mereka kehilangan akal Magika dan mengamuk melepaskan wujud aslinya. Sang instruktur tersenyum puas mendengar jawaban sempurna itu. Magika Majin adalah iblis peminum darah manusia, Magika yang memiliki kekuatan mengerikan Magika untuk mengendalikan pasukan monster. Makhluk ini adalah perwujudan kejahatan murni, Magika lebih mengerikan lagi Magika. Magika mereka telah lama menyusup Magika, dan hidup di tengah-tengah masyarakat tanpa ketahuan. Fisiologis mereka nyaris identik dengan manusia normal. Magika bagi warga biasa, Magika membedakan mereka ibarat mencari jarum di tumpukan jerami Magika jika tanpa artefak khusus pendeteksi. Namun saat penyamaran mereka terlepas, Magika mata mereka akan bermutasi menjadi hitam legam. Magika sang protagonis yang menyimak penjelasan itu, Magika mendadak melebarkan matanya. Magika kepingan ingatan masa depannya menyatu. Tepat pada akhir pekan ini, Magika insiden kemunculan Majin pertama akan meledak. Magika ini adalah momentum legendaris di mana Youjin, Magika sang murid jenius, Magika akan membasmi Majin dan menjadi pahlawan utama. Dengan kekuatan monsternya, Magika Youjin pasti bisa menyapu bersih ancaman itu sendirian. Magika, sang karakter utama merasa tak punya alasan kuat Magika untuk ikut campur merusak alur cerita yang sudah tertulis ini. Namun Magika tragedi berdarah di kapal pesiar sebelumnya menjadi pelajaran. Magika instingnya mendorongnya untuk tetap bersiaga di lokasi kejadian. Magika mengantisipasi anomali bahaya yang mungkin muncul tiba-tiba. Masalahnya, Magika mengikuti Eugene keluar akademi butuh biaya operasional yang tak sedikit. Magika isi dompetnya yang menipis Magika membuat otaknya harus berputar keras mencari cara. Sore harinya, Magika pusat pelatihan menjadi saksi bisu latihannya. Magika sang protagonis memusatkan seluruh fokusnya untuk mengolah mana. Magika fondasi krusial ini wajib dikuasai demi mengevolusi kemampuan miliknya. Dalam keheningan meditasi, Magika aliran mana di dalam inti tubuhnya mulai bergejolak. Magika aura hijau kebiruan meledak keluar. Magika berputar dan mengaliri setiap inci pembuluh darahnya dengan kekuatan murni. Terus menekan batas konsentrasi. Magika indikator mananya merambat naik perlahan di angka 0,02. Magika lalu Magika efek pasif. Berkat alam semesta aktif, Magika menyuntikkan tambahan energi sebesar 0,03. Tingkat penguasaan kemampuan, berkat alam semesta pun melonjak 12%. Magika latihan neraka tanpa henti di setiap jam kosong Magika akhirnya membuahkan hasil manis. Magika kapasitas mananya kini semakin mengerikan. Di tengah euforia itu Magika sebuah jendela sistem biru mendadak muncul. Magika mata sang protagonis berbinar lebar. Magika kemampuan legendaris berkat alam semesta miliknya sukses menembus peringkat 2. Magika sungguh perkembangan epik. Kunci penyegel telah hancur. Magika efek aktif dari kekuatan dewa ini akhirnya terbuka. Magika teknik rahasia jantung alam semesta kini berada dalam genggamannya. Magika, senyum penuh kemenangan langsung terukir di wajahnya. Membeli kemampuan ini benar-benar investasi terbaik seumur hidupnya. Magika meski mengorbankan waktu jeda yang lama, Magika kekuatan ini memberinya ledakan regenerasi mana gila-gilaan Magika selama 1 menit penuh tanpa henti. Keterbatasan penggunaannya memang menuntut perhitungan taktis. Magika namun berkat kartu as ini, Magika dia adalah mesin tempur sempurna untuk kelas manifestasi. Magika tiba-tiba, bayangan instruktur yang memaksanya pindah Magika ke divisi support kembali terngiang. Magika sontak dia mengibaskan kepalanya, Magika membuang memori sial itu jauh-jauh. Magika cinta darah dagingnya murni untuk pertarungan manifestasi, Magika takkan ada yang bisa merenggutnya. Jika boleh jujur, Magika kemampuannya menghancurkan pelindung kemarin murni efek kecurangan sistem,
Magika dia sama sekali tak memiliki bakat penyembuh. Magika menciptakan lapisan pelindung pun mustahil baginya. Magika jalur support adalah ilusi belaka. Namun realitas sungguh kejam. Magika membuang 50 juta won tetap saja membuat ulu hatinya perih. Magika menatap saldo tabungannya yang nyaris koma. Magika iman sang protagonis sesaat hampir goyah. Sayangnya, masa depannya di divisi support hanyalah jalan buntu. Magika biarlah dompetnya menangis. Magika toh mayoritas taruna akademi juga menderita kemiskinan serupa. Magika bangkit berdiri. Tekadnya membara. Magika dia harus segera mencari ladang uang kaget. Magika bagaimanapun juga Magika. Grinding di dalam dungeon dan menjual drop item jelas bagaikan bunuh diri. Satu-satunya jalan pintas menuju kekuatan hanyalah menaklukkan menara. Membersihkan lantai rendah memang mudah baginya. Namun statusnya sebagai pelajar adalah kutukan. Melangkah sedikit saja ke zona tingkat tinggi, nyawanya akan hangus menjadi abu. Jagoan kita benar-benar terjebak dalam dilema yang menyebalkan. Batasan usia fana ini menguncinya dari lisensi hunter kelas atas. Kesempatannya untuk naik level terblokir. Di tengah rasa frustrasi yang memuncak, sebuah pencerahan tiba-tiba menyambar benaknya bak kilatan petir, rencana gila mulai terbentuk. Di bawah hamparan langit malam berbintang, ruang guru tengah memanas. Mereka bergosip antusias tentang kemunculan seorang murid jenius di dungeon hari ini. Kim Woo, siswa tahun kedua yang selama ini dianggap sampah, sukses membalikkan keadaan. Bahkan, ia datang sejak fajar hanya untuk membersihkan sekolah dengan dedikasi absolut. Tatapan tajam dan kecerdasannya di kelas teori membuat para pengajar merinding kagum. Hasrat belajarnya yang membara sukses menyulut api semangat para guru untuk mengajar. Mendengar murid kesayangannya dipuja bak pahlawan, guru berkacamata itu tersenyum puas. Ia menyombongkan betapa superiornya etos kerja dari siswa bertipe manifestasi. Beberapa faksi bahkan mencoba merebut sang jenius, namun usaha mereka hancur berantakan. Sang guru tertawa lepas, menikmati kemenangan mutlaknya atas akademi. Guru wanita ini memang memiliki insting manipulator yang tajam. Ia sangat yakin, Wu tercinta memiliki mental baja yang kebal terhadap rayuan murahan faksi lain. Di era kekacauan di mana semua orang haus akan kekuasaan dan koin emas, menemukan murid berhati murni bagaikan menemukan oase di tengah padang pasir. Namun kenyataannya sungguh berkebalikan. Si manipulator bertopeng polos ini tengah tersenyum iblis di sudut kelas. Rencana liciknya berjalan dengan akurasi dewa. Notifikasi sistem berdenting. Pencapaian murid kesayangan guru sukses terbuka, mengalirkan 2.000 poin ke dalam akunnya. Prestasi tak terduga yang menjadi berkah turun dari langit. Matanya berbinar melihat kekayaan barunya. Tanpa ragu sedetik pun, jarinya langsung menari di atas layar antar muka toko sistem yang misterius. Artefak incarannya hanya dibanderol 1.000 poin. Ini adalah investasi sempurna untuk melipat gandakan asetnya menjadi keuntungan yang tidak masuk akal. Sang malaikat akademi kini tertawa bak antagonis psikopat di sudut ruangan. Auranya yang gelap dan menyeramkan sukses membuat teman sekelasnya merinding ketakutan. Sabtu pagi yang krusial. Sosok misterius berbalut zirah tempur melangkah mendekati pos penjagaan gerbang. Sang petugas menahan langkahnya, menuntut bukti lisensi magis. Tangan itu menyodorkan kartu identitas. Terbongkar sudah, sosok misterius itu tak lain adalah jagoan kita. Berbalut ilusi penyamaran paling murahan yang pernah ada di dunia ini. Hanya bermodalkan rambut klimis dan kacamata tebal, dengan arogansi mutlak ia mengklaim dirinya sebagai Kim Jin-woo, pria dewasa berusia 25 tahun. Konyolnya, foto identitas itu memperlihatkan wujud penyamaran absurd yang sama persis. Tanpa curiga, penjaga gerbang menempelkan kartu itu ke pemindai sihir berteknologi tinggi. Keringat dingin menetes. Si dungu ini rupanya lupa memperhitungkan keberadaan sistem verifikasi otomatis di gerbang utama menara. Namun keajaiban terjadi. Layar memancarkan cahaya hijau. Penyihir tingkat C, Kim Jin-woo, 25 tahun, resmi tervalidasi. Ini jelas celah sistem yang melanggar hukum alam. Petugas membungkuk hormat dan mengembalikan kartunya. Keamanan area dungeon ternyata serapuh ini. Pantas saja jagoan kita melangkah dengan kepercayaan diri setinggi langit. Jantungnya nyaris meledak tadi. Pria nekat ini benar-benar berjudi nyawa dengan memanfaatkan sistem usang demi menembus gerbang terlarang tersebut. Mengandalkan artefak identitas palsu yang dibelinya dari toko sistem. Entitas dimensi mana yang menciptakan toko gila dengan stok identitas ilegal seperti ini? Sistem menganugerahkannya otoritas mutlak untuk memanipulasi seluruh data pribadinya.
Bahkan lisensi magis resmi tercetak sempurna tanpa cacat sedikit pun. Harganya menembus 10.000 poin. Seluruh hasil jerih payahnya terkuras habis demi selembar tiket kebebasan ini. Begitu saldonya mencukupi, transaksi ilegal itu langsung dieksekusi. Gerbang dungeon tingkat bawah kini takluk di bawah kakinya. Ingat, lisensi magis di era ini adalah benda suci yang dipenuhi ukiran formula sihir berukir tingkat tinggi. Tingkat pemalsuannya nyaris mustahil bagi manusia fana. Namun aturan itu hancur berantakan di hadapan anomali, sistem curang milik jagoan kita. Berpadu dengan kacamata perubah warna magis, ilusi penyamarannya menyentuh tingkat kesempurnaan absolut. Misi penaklukan menara dimulai, dengan titik akhir di perairan Sungai Han. Bentrokan epik Li Hojun dan sang tokoh utama akan meletus tepat pukul 9.30. Jagoan kita melesat membelah dungeon, tak sabar menyaksikan pusaran takdir itu secara langsung. Selamat datang di Menara Pembuktian, Kim Jin-woo. Suara sistem bergema hampa. Kapasitas auranya saat ini hanya mampu menoleransi hingga lantai 27. Layar antarmuka menuntut pilihan lantainya. Sang MC mungkin rakus akan kekuatan, tapi insting bertahannya sangat tajam. Perjalanan dimulai dari lantai 10. Sialnya, lantai 10 telah ditaklukkan eksistensi lain sebelumnya. Nilai hadiah penyelesaian ulangnya pasti akan mengalami penyusutan yang cukup drastis. Namun sang manipulator ini tersenyum sinis tanpa peduli. Kakinya tetap mantap memilih lantai 10. Ada agenda rahasia yang mengintai di balik keputusan gilanya ini. Portal teleportasi berderak aktif. Infrastruktur dimensi ini merupakan fondasi dasar dari seluruh menara yang berdiri tegak menantang langit di dunia ini. Esensi ancaman dan jebakan magis berbanding lurus dengan tinggi lantai, sesuai alur takdir orisinalnya. Dua entitas kuat itu dulunya juga memulai dari lantai 10 ini. Ini adalah zona maut yang dihindari seluruh guild besar akibat tingkat kesulitan absurdnya. Begitu MC mendarat, sesosok serigala bermata jamak langsung menyambutnya dengan aura membunuh, raungan buas menggetarkan udara. Monster mutan itu melesat secepat kilat untuk merobek mangsanya. Namun insting bertarung tokoh utama kita sudah setajam ujung pedang. Di UA. Hantaman mana murni meledak telak di rahang sang monster. Makhluk lantai bawah memang cuma kroco, tapi cukup sempurna untuk dijadikan ladang farming point pengalaman. Gelar perburuan pertama sukses tereksekusi, menembakkan 1.000 poin ke dalam sistemnya. Namun kewaspadaan tetap mutlak, jaring jebakan mematikan bertebaran di setiap bayangan lantai ini. Diselimuti arai sihir kuno yang sangat kompleks. Zona ini bagaikan kanvas kosong yang tercipta murni untuknya. Waktu tak lagi menjadi masalah bagi sang peretas takdir. Kuda-kuda tempur terpasang sempurna, pembantaian dimulai. Sementara itu di dimensi lain, perairan Sungai Han memantulkan kedamaian fana dari warga sipil yang berlalu lalang. Kerumunan memadat secara misterius. Di tengah pusaran manusia itu, sang tokoh utama dunia ini tengah bersantai sejenak bersama rekannya. Sebuah anomali massa yang mencurigakan. Dalam euforia sesaat, rekannya menariknya untuk mengabadikan memori. Meski instingnya menolak kamera, namun antusiasme sang sahabat sukses membungkam keraguannya, dan sebelum ia sadar, sang teman memaksa mengabadikan momen ini. Pahlawan kita ragu, tapi demi persahabatan, dia akhirnya setuju. Mereka berpose di depan kamera dengan tawa lepas. Di tempat lain, Seonwoo baru saja mencabut nyawa mangsa terbarunya. Sebuah kristal mana jatuh ke tangannya. Dewi keberuntungan sedang tersenyum. Cukup untuk modal bertahan hidup, waktunya bergerak. Pemuda itu menyusuri area dengan tatapan tajam. Tangannya meraba dinding batu, mencari anomali yang tersembunyi. Bingo! Ujung jarinya menyentuh ukiran emas pudar. Senyum misterius terukir saat segel emas itu mendadak bersinar terang. Ruang di sekitarnya terdistorsi hebat. Notifikasi sistem berbunyi, gelar penghancur penghalang berhasil didapatkan. 2.000 poin masuk ke kantongnya. Gerbang kuno itu terbuka, menyambutnya ke area rahasia dari Menara Pembuktian. Selamat datang di dunia batin. Atmosfer dipenuhi aliran mana yang sangat pekat. Pemandangan di dalamnya sungguh menakjubkan. Sebuah taman surgawi terbentang luas. Sistem kembali berbunyi, gelar penjelajah misteri terbuka. 5.000 poin berhasil diraih. Instingnya terbukti mutlak. Dia berada di rute yang benar. Tiba-tiba, suara agung bergema, "Wahai penantang menara." Patung kuno itu menuntut sebuah pembuktian. Dalam sekejap, aura pembunuh yang dahsyat meledak dan mengurungnya. Tulangnya berderak menahan tekanan gravitasi gila itu.
Udara berubah menjadi neraka yang membakar kulitnya. Di tengah siksaan itu, tawa melengking memecah keheningan. Badai kelopak bunga menari, mengungkap wujud siluman bersayap. Peri bunga mengelilinginya bak predator. Secara status, mereka hanyalah monster rendahan tingkat C. Namun, jumlah yang masif mengubah mereka menjadi ancaman fatal. Wajah manis itu mendadak terbelah, memamerkan taring berdarah. Gerombolan itu menukik dengan niat membantai. Mereka adalah monster haus darah yang kehilangan akal saat mencium bau manusia. Sayangnya, mereka memilih mangsa yang salah. Seonwo menarik pelatuk, rentetan peluru ajaib membelah udara dengan kejam. Bertarung jarak dekat dengan parasit ini sama saja bunuh diri. Dia menjaga jarak mematikan demi menghindari luka fatal. Kecepatan adalah kunci mutlak. Ledakan peluru menghujani langit tanpa henti, merobek sayap-sayap para monster bunga itu. Pembantaian sepihak terjadi. Mayat peri berjatuhan memicu teror bagi yang tersisa. Seonwo kemudian memanggil satu lingkaran sihir pelacak. Menghabisi kroco ini takkan mengakhiri ujian. Tuntutan patung itu adalah pembuktian jati diri, sebuah teka-teki yang merepotkan. Kekerasan fisik takkan menjawab teka-teki ini. Tanpa ragu, dia memicu anugerah mutlaknya, keuntungan orang luar. Retasan sistem dimulai, deretan rune kuno muncul di retinanya layaknya kode dewa. Solusi ruangan ini terbongkar seketika. Dia hanya perlu menunjukkan eksistensi aslinya. Gelombang mana biru memancar, meretas arsitektur ilusi taman tersebut. Titik kelemahan area itu terpampang jelas. Seonwo menyeringai iblis. Waktunya meruntuhkan sistem ujian dewa ini. Jati dirinya adalah anomali itu sendiri. Kekuatan aneh yang ia bawa dari luar dunia ini adalah jawaban mutlaknya. Sistem tunduk padanya, notifikasi emas menyala, diakui oleh menara pembuktian, 10.000 poin mengalir ke statusnya. Ilusi taman hancur berkeping-keping. Dia kini berdiri di altar kembar. Sang menara meneteskan berkah legendaris padanya. Skill pasif bukti menara diaktifkan, harta karun menggunung, jiwa naga merah, buku sihir misterius, serta benih dan 5 ramuan suci. Statusnya meledak. Kapasitas mana naik 5 poin, regenerasi meningkat 20%, dan daya hancur sihirnya melonjak 10%. Rezeki nomplok yang luar biasa. Menara itu mengakui dominasinya, diiringi ledakan cahaya suci yang membutakan mata. Kembang api kemenangan pecah di langit ilusi. Sementara itu, di dunia nyata, dua protagonis menatap langit Sungai Han. Puncak festival telah tiba. Namun, raut wajah si pahlawan memucat saat menatap layar ponsel di tangannya. Ada yang salah dengan foto mereka. Di sudut bingkai, sesosok bayangan memancarkan tatapan iblis yang menusuk jiwa. Napas sang teman tercekat hebat. Mata pekat itu memancarkan aura kematian mutlak. Ini bukan sekadar ilusi kamera. Makhluk itu benar-benar ada di sana. Pria dengan gerakan patah-patah layaknya mayat hidup berjalan menembus kerumunan. Insting mereka berteriak, itu bukan manusia. Jam kota berdentang, waktu sudah menunjuk pukul 9:30 malam. Dari kejauhan, Seonwo memantau ancaman itu. Sialan, di mana si pahlawan asli, alur ceritanya melenceng karena dia terlambat. Kesabaran Seonwo menipis. Haruskah dia menebasnya sendiri? Tapi mencuri panggung utama bukanlah peran karakter sampingan sepertinya. Jika dia bertindak, kutukan karakter figuran akan menimpanya. Dia akan dipaksa menjadi pahlawan utama dunia ini. Risiko mengubah takdir terlalu besar. Namun, monster mengerikan itu kini berkeliaran bebas di tengah lautan manusia tanpa dosa. Membiarkannya berarti membiarkan ladang pembantaian terbuka. Seonwoo terguncang dalam konflik batin yang menyiksa. Di saat dia bimbang, seorang warga polos berjalan mendekati sang monster, berniat memberikan bantuan padanya. Bodoh, persetan dengan alur cerita. Jika dia diam, darah akan tumpah. Kepanikan meledak di dada Seonwoo. Namun terlambat. Hujan darah menyembur seketika. Sang pria baik hati menatap ngeri saat tangan monster merobek isi perutnya. Cakar mematikan makhluk itu menembus dada sang korban. Wujud iblis ini memang menawan, tapi sungguh, ini bukan saatnya terpesona. Sepasang mata gelapnya mendadak berkobar semerah darah. Tanpa perasaan, dia menghempaskan tubuh pertama tadi layaknya boneka rusak. Hujan merah pun membasahi tanah, sementara korban itu memuntahkan darah di udara. Tubuhnya hancur, menyisakan penderitaan yang tak terbayangkan. Usai membuang mangsanya, iblis itu mendadak mengamuk, mencabik pakaiannya sendiri dan melepaskan auman yang menggetarkan jiwa. Seolah mendeklarasikan dirinya sebagai penguasa absolut festival ini.
Yah, otot tubuhnya memang terbentuk sempurna untuk dipamerkan. Namun yang pasti, pertumpahan darah dan raungan buas itu langsung merenggut paksa atensi seluruh pengunjung yang sedang larut dalam euforia pesta. Pada detik yang mencekam inilah, mereka baru menyadari bahwa maut sedang mengintai. Celakanya, seorang gadis malang terjebak tepat di depan monster tersebut. Tubuhnya membeku oleh teror, menyadari malaikat maut sudah berdiri di hadapannya. Masa untuk menjadi penonton sudah berakhir. Kim Sun-woo tidak bisa lagi bersembunyi dari kekacauan ini. Kepanikan meledak, jeritan menggema, dan warga pun berhamburan menyelamatkan diri. Tentu saja, seekor iblis buas sedang membantai di hadapan mereka. Teriakan panik saling bersahutan, meminta bala bantuan untuk segera meluncur ke lokasi festival berdarah ini. Di balik kacamata samarannya, sang tokoh utama kita mengambil langkah tegas. Persetan dengan takdir asli dunia ini, nyawa yang tak bersalah adalah prioritas utamanya. Dia pun melesat menembus bahaya. Melihat nyawa gadis itu diambang kematian, hatinya menolak untuk diam. Rupanya, sang pahlawan sejati dari cerita ini terlambat datang karena tengah disibukkan oleh prosedur resmi. Demi melaporkan eksistensi iblis tersebut, dan markas sedang menganalisisnya. Bukti foto telah memastikan satu kenyataan mutlak, makhluk yang muncul itu adalah ras iblis sejati. Jung Hyun-woo, agen elit dari Divisi Khusus Penanggulangan Teror, memegang kendali atas kasus mematikan ini. Pria ini merupakan perpanjangan tangan dari Asosiasi Penyihir Pusat. Konyolnya, ia masih sempat meragukan kapan gambar itu diabadikan. Padahal jawabannya sudah ada di depan mata, jantung sang agen pun berdegup kencang oleh kepanikan. Menyadari monster beringas itu mengamuk di jantung festival yang padat. Jika dibiarkan menghisap darah manusia, kekuatan makhluk itu akan meledak ke tingkat bencana. Ancaman ini tidak bisa dianggap remeh. Di saat kecemasan menyelimuti pikirannya, sang pahlawan tersentak kaget. Sebuah aura sihir yang sangat masif mendadak meledak di udara. Tanpa ragu, sang agen langsung memacu kecepatannya hingga batas maksimal. Tak ada waktu untuk berdebat, arena kematian itu memanggil dan mereka harus segera menghentikannya. Kembali ke arena maut, beberapa pengunjung bodoh justru terpaku menonton tragedi ini. Mata mereka terbelalak menatap seorang pemuda nekat yang justru berlari menantang sang monster. Memanfaatkan celah pertahanan, Sun Woo menciptakan pusaran mana biru keputihan yang membutakan mata. Targetnya sangat jelas, titik buta sang monster, yang berada tepat di belakang tengkoraknya. Hantaman telak itu meledak sempurna, memaksa sang iblis menghentikan gerakannya. Waktu seakan membeku, keheningan mencekam menyelimuti arena pertarungan itu. Harapan sempat melintas di benak Sun Woo, apakah iblis ini akhirnya tumbang? Namun takdir seolah mengejeknya, monster sekelas ini tidak akan mati semudah itu. Keringat dingin membasahi punggungnya. Iblis raksasa itu perlahan menoleh, memamerkan separuh wajahnya yang kini hancur lebur. Seringai iblis yang mengerikan tercipta, memancarkan amarah yang siap melahap dunia. Sial, ini benar-benar bencana maut. Serangannya meleset dari target vital, dan kini sang iblis telah menetapkan Sun Woo sebagai mangsa utamanya. Menghabisi peri rendahan memang mudah baginya, tapi berhadapan satu lawan satu dengan monster mengamuk yang kini melangkah maju, itu sama saja dengan mencari mati. Harga diri sang iblis tercabik oleh serangan tak terduga itu. Di saat yang sama, pemuda kita harus menelan gengsinya dalam-dalam dan memilih opsi terbaik, putar balik lalu lari. Namun, iblis haus darah itu menolak melepaskan mangsanya dan menerjang dengan kecepatan gila. Insting bertahan hidup Sun Woo meronta, dia harus menyelamatkan nyawanya sendiri lebih dulu. Kartu as miliknya seharusnya tetap menjadi rahasia, tapi situasi mendesaknya untuk membongkar kekuatan itu di keramaian. Sialan, takdir ini sungguh merepotkan. Segel kekuatan akhirnya dibuka. Hati alam agung diaktifkan. Dalam 60 detik, aliran mananya meledak ribuan kali lipat. Aura magis berkobar di kedua tangannya, memancarkan kekuatan yang luar biasa. Sang pemuda tahu 1 menit tak cukup untuk mencabut nyawa iblis ini, namun membuat tubuhnya hancur bukanlah hal mustahil. Ribuan proyektil sihir membara langsung ditembakkan bagai hujan meteor. Rentetan hantaman ini memaksa sang iblis menahan langkahnya. Mangsa yang dia pikir lemah dan tak berdaya, justru membalasnya dengan badai mana penghancur yang membakar kulitnya. Sang monster pun terdesak mundur tak berdaya. Aroma daging terbakar menguar di udara, menahan pergerakan iblis itu hingga terpukul mundur secara telak. Makhluk buas itu mencoba bertahan, namun badai proyektil mana terus menggempurnya tanpa belas kasih.
Jika ritme pertarungan ini berlanjut, pemuda rahasia kita seolah bisa menaklukkan arena ini sendirian dan melampaui sang tokoh pahlawan asli. Namun anehnya, iblis raksasa itu mendadak memasang kuda-kuda bertarung. Menghadapi gertakan itu, Sun Wu hanya tersenyum sinis, menantang sang iblis untuk menahan amarah serangannya. Maju dan terima semua seranganku, batinnya membara. Perang daya tahan pun tak terhindarkan, sementara tangan Sun Wu terus menembakkan proyektil energi tanpa kenal kata lelah. Fokus utamanya adalah memenjarakan monster itu agar warga selamat. Tekadnya sudah bulat untuk meledakkan kepala iblis tersebut, atau setidaknya itulah rencana besar yang ada di kepalanya. Namun di saat genting, sosok yang ditunggu pun tiba. Pahlawan yang ditakdirkan muncul dengan tebasan pedang legendarisnya. Epik dan memukau, alur cerita aslinya kembali berjalan dengan sentuhan takdir yang menegangkan. Satu tebasan sempurna memenggal kepala sang iblis hingga melayang. Wajah monster itu membeku dalam keterkejutan oleh serangan maut dari titik butanya. Menyaksikan fenomena itu, mata Sun Wu seketika terbelalak, melihat kekuatan sejati sang tokoh takdir. Seo Jun memakan waktu terlalu lama untuk tiba, padahal eksistensi monster buas ini bisa dia musnahkan hanya dalam satu ayunan pedang. Nafas kelegaan mengiringi tuntasnya ancaman tersebut. Jung Hyun-woo, sang elit dari divisi khusus, perlahan mendekat dan memberikan penghormatan tulus kepada pemuda misterius yang telah bertarung mati-matian dan mencegah bencana massal. Penuh formalitas, agen itu pun memohon izin untuk memeriksa kartu identitas sihir milik pahlawan tanpa nama kita ini. Prosedur birokrasi dan kompensasi harus segera diurus. Beruntung bagi Sun Wu, identitas bayangannya sudah siap, dan dia pun menyerahkan kartu identitas palsunya dengan tenang. Terkejut, sang agen tak percaya seorang penyihir peringkat C mampu bertahan sejauh ini melawan iblis level tinggi. Padahal dia mengira pemuda ini memegang peringkat B, dan di tengah perbincangan itu, beberapa pasang mata familiar dari akademinya sedang mengawasi. Jantung pemuda berambut coklat ini mendadak memompa darah lebih cepat. Identitas rahasianya terancam terbongkar oleh sang pahlawan asli. Ilusi warna mata memang telah dia pasang demi menyamarkan wujud, menaruh harapan agar semuanya aman, namun ancaman belum usai, karena Lee Seo-jun dan Shin Yong-jin kini berada tepat di jangkauan pandangnya. Sun Wu mengutuk dalam hati, kenapa dua pahlawan sombong ini baru menampakkan batang hidungnya saat pertempuran berakhir, membuat dirinya harus mempertaruhkan nyawa demi panggung mereka. Takdir ini benar-benar tidak adil bagi Sun Wu. Beruntung insting kemanusiaannya mengambil alih demi mencegah pembantaian massal. Namun ancaman nyata baru saja dimulai, sang pahlawan takdir kini menatap tajam ke arahnya. Atmosfernya terasa tak nyata. Namun, dia sangat yakin, sosok misterius berkacamata itu, sepertinya tak asing di ingatannya. Kelaba. Wajah itu begitu meresahkan memori. Saat sang pahlawan mendekat, keringat dingin seketika membasahi punggung tokoh utama kita. Sujin tiba-tiba menyelidik, curiga jika pemburu misterius ini memiliki ikatan dengan nama Kim Sun Woo. Insting mematikan sang pahlawan memang tidak bisa diremehkan. Sayangnya, kehebatan itu sama sekali tidak berguna pada situasi terjepit ini. Insting tajamnya terus berteriak. Karena merasa tidak asing dengan wajah di balik kacamata itu, ia pun langsung menembak dengan pertanyaan maut, apakah dia mengenal sosok Kim Sun Woo? Sial, daya ingat monster ini sungguh menakutkan. Ketertarikannya pada tokoh utama kita terlalu besar, hingga nama dan wajahnya terukir jelas di otaknya. Sang pahlawan lantas menjabarkan identitas siswa Akademi Sihir tersebut. Penjelasan itu bagaikan pencerahan bagi sahabatnya. Menyadari kemiripan absolut mereka, kecurigaan pun meledak. Mungkinkah pemburu aneh ini menyembunyikan rahasia besar bersama Sun Wu? Di balik lensa kacamata itu, sang tokoh utama hanya tertawa hambar. Pikirannya berpacu secepat kilat, merangkai kebohongan sempurna demi melindungi identitas aslinya dari bahaya. Dengan kekehan tenang, ia menyangkal pernah mendengar nama itu seumur hidupnya. Jawaban ini jelas mengguncang ekspektasi sang pahlawan. Beruntung, sang agen segera melerai tensi, menyebut penyihir misterius ini mungkin hanya pria berwajah pasaran yang memicu salah paham. Ledakan tajam itu meluncur tanpa permisi, menusuk harga dirinya. Namun mengabaikan hal itu, sang agen memerintahkan mereka untuk berhenti menginterogasi sosok asing tak berdosa ini dan pergi. Setelah agen itu menunduk penuh rasa hormat, tatapan sang pahlawan justru semakin mengunci targetnya. Sungguh mengerikan, insting predator tokoh ini tak bisa ditipu semudah itu. Karakter pahlawan suci biasanya digambarkan lamban. Namun,
Sepasang netra keemasan itu terus memancarkan aura mengintimidasi. Padahal, insiden barusan seharusnya sudah lenyap tertelan angin malam ini. Kim Sunwoo sebenarnya tak akan sudi masuk ke dalam jurang kekacauan ini, andai saja bala bantuan tiba lebih cepat. Dia hanya bergerak membasmi musuh demi menuntaskan tanggung jawabnya. Pasukan agen itu segera mundur perlahan. Mereka menginformasikan pada sang penyihir bahwa bala bantuan akan segera menyapu bersih lokasi dan membungkam mulut para wartawan malam ini. Ia membungkuk sopan pada penyelamatnya. Ketika bayangan malam kian pekat, jagoan kita akhirnya tenggelam dalam pelukan kegelapan. Kini saatnya ia menarik napas dan membuka panel status sistemnya. Sistem mencatat eksistensinya dalam menumbangkan penjahat tingkat B, bernama Jen. Mata pria berambut kecoklatan itu membelalak tak percaya. Takdir mengakui kontribusinya dalam pertempuran berdarah barusan. Tentu saja perannya sangat krusial. Dialah tameng hidup yang menahan amukan monster itu, menciptakan celah emas bagi sang tokoh utama untuk menebas sang target. Rel takdir kini melenceng jauh dari naskah aslinya. Namun di dunia ini, mungkin itulah jalan terjal yang memang harus ia tempuh. Menakjubkannya, riak sekecil apapun memicu pantauan sistem. Jagoan kita seketika diguyur 5.000 poin berharga atas modifikasi alur takdir ini. Sebuah pencapaian yang patut dirayakan. Namun kejutan belum usai. Tingkat kausalitasnya melonjak 0,2. Angka misterius ini membakar rasa penasarannya, memaksanya mencari kebenaran tentang makna tersembunyi di balik sistem kausalitas. Kehadirannya merombak realitas, kausalitas ini mengalir tiap kali ia menyelesaikan konflik utama takdir. Artinya, semakin brutal ia menghancurkan naskah asli dunia ini, semakin melimpah pula poin kausalitasnya. Poin kausalitas adalah kunci kebangkitan kekuatan mutlak. Luar biasa. Kesepakatan sistem ini sungguh godaan iblis yang sempurna. Fakta kelam menyadarkannya, Lee Sujin ditakdirkan binasa di kehidupan aslinya. Pemikiran gila pun muncul. Apakah ia mampu mengoyak takdir dan menyelamatkan Sujin dari maut jika ia berani campur tangan? Menu sistem menampilkan lautan kemampuan legendaris tanpa batas. Kesempatan untuk mewujudkan semua ambisi kini ada di genggamannya. Fakta bahwa ia bisa merengkuh kekuatan apapun, membuat darahnya mendidih antusias. Mengorbankan 100 poin kausalitas Deus Ex Machina, impian apapun akan berwujud nyata. Namun bagi jagoan kita, hanya ada satu hasrat paling absolut yang membakar relung jiwanya. Dia hanya ingin kembali ke dimensi asalnya. Menikmati tawa dan kehangatan bersama kawan lamanya. Jagoan kita ini adalah pengecualian. Pria yang sangat mencintai kehidupannya sebelum portal isekai merenggut semuanya. Jika kepulangannya jadi taruhan, tak ada lagi ruang untuk keraguan. Ia akan menerjang maju, mengobrak-abrik alur takdir dunia ini dan berevolusi tanpa batas hingga gerbang dimensinya terbuka lebar. Untuk menyelamatkan nyawa Sujin sekaligus memanen poin kausalitas secara ekstrem, ia harus memanipulasi bayangan dan aktif mengintervensi takdir. Ting! Layar sistem menyala, mengucurkan bonus 15 juta won atas kepalanya yang menghabisi Majin. Hadiah yang sangat fantastis, ternyata bergerak dalam senyap di balik lisensi pemburu sungguh menguntungkan. Pria berambut kecoklatan itu nyaris membatu. Meraup kekayaan instan sebesar itu hanya karena tak sengaja terseret dalam pertempuran mematikan? Ini sungguh rezeki runtuh dari langit. Membawa pulang Trisula dewanya ke asrama sempat memicu kecemasan. Namun, perjalanannya mulus tanpa rintangan. Usai ketegangan ekstrem hari ini, waktunya membakar tumpukan uang itu untuk pesta kemewahan. Aroma kekayaan membuat jagoan kita gelap mata. Ia bertindak bagai remaja impulsif tak tahu diri, buta total soal investasi, dan hanya ingin berpesta merayakan kemenangannya. Langkahnya membawanya ke Hansung, hotel bintang 5 paling elit bagi penyihir kelas atas. Hansung Group bukanlah nama sembarangan, ini adalah dinasti absolut tentang tahta, manipulasi, dan uang. Dinasti ini memegang kunci krusial dalam plot aslinya. Deretan pelayan menunduk menyambut para tamu eksklusif, membuat jagoan kita tanpa sadar bersiul kagum menyaksikan pesona istana pualam ini. Namun kejutan menantinya. Seorang penyihir kelas sultan sedang melakukan kunjungan agung hari ini. Dia adalah Han Sang-jin, wakil presiden grup Hansung sekaligus pewaris mutlak tahta konglomerat raksasa tersebut. Kehadirannya menyita seluruh perhatian. Sang bangsawan Han yang angkuh dan menawan itu tampak bersenda gurau di tengah lautan penjilat. Menikmati puncak kehidupan nyaris sempurnanya, di mana ribuan lalat berkumpul hanya demi mencari simpati kekuasaannya. Rumor elit berhembus kencang.
Adik perempuan kebanggaannya dipastikan akan hadir untuk meramaikan pesta perjamuan malam ini. Kehadiran adiknya, Seon, disambut dengan tangan terbuka. Sang pewaris tahta tak merasa direpotkan, justru merindukan reuni keluarga dengan adik yang sangat disayanginya. Seon memegang peran krusial sebagai jajaran tokoh utama cerita. Sementara itu, jagoan kita yang telah mengunci diri di kamar mewahnya, mulai tenggelam menganalisis aura pembunuh dari senjata barunya. Tatapan elangnya tak lepas dari artefak itu. Senjata suci yang memancarkan energi mengerikan. Namun, menentengnya secara terang-terangan hanya akan mengundang malaikat maut dan musuh elit yang salah. Ukurannya harus dirombak total. Aura tombak ini terlalu mencolok untuk dibawa diam-diam, pilihan terbaik adalah menguangkannya. Sementara itu, buku sihir terkutuknya akan menjadi senjata rahasia untuk nanti. Untuk koleksi herbal magisnya, ia berniat menyerahkannya langsung pada Seon. Takdir menuntut sebuah pertemuan krusial dengan gadis itu. Namun untuk melancarkan rencana ini, ia harus menunggu hingga fajar menyingsing. Kehadirannya mulai memicu gelombang misterius di komunitas bawah tanah. Lalu, keesokan paginya tiba, sinar mentari menyinari dunia bersamaan dengan ledakan berita mengejutkan yang memecah keheningan. Seluruh distrik terguncang rumor liar. Sosok tanpa nama berhasil meratakan lantai tersembunyi menara neraka sendirian. Fantastisnya, berbekal lencana penyihir tingkat C, entitas misterius ini tak hanya menembus lantai rahasia, tapi juga memusnahkan majin yang meratakan Taman Sungai Han dalam satu malam berdarah yang sama. Situasi ini di luar kendali. Reputasi gila ini jatuh ke tangannya, padahal Sujinlah eksekutor penentu malam itu. Kini, Asosiasi Penyihir mendewakan nama Kim Sun-woo sebagai pahlawan, dan mereka Magika, pengumuman kenaikan peringkatnya bergema. Magika wajahnya kini mendominasi papan reklame raksasa kota. Magika ribuan pasang mata menatap takjub, Magika memuja sang pahlawan baru yang memancarkan aura luar biasa ini. Rumor liar pun menyebar. Magika publik yakin dia membantai sang majin seorang diri di tengah kekacauan, Magika meski kebenarannya jauh dari itu. Magika. Tapi sang protagonis kita, Magika kini resmi menyandang gelar pahlawan muda yang legendaris. 2 juta nyawa bersorak mengagumi keberaniannya. Magika tokoh-tokoh kuat yang bersembunyi di balik layar, Magika kini mulai melirik penasaran ke arahnya. Magika satu babak baru ini, Magika sukses memberikannya hadiah sebesar Magika. Magika 20.000 poin sistem. Magika sang tokoh utama jelas menyeringai puas. Magika, meski sorotan publik ini di luar rencananya, Magika tapi hei, Magika keuntungan sebesar ini pantang untuk ditolak begitu saja. Berbekal reputasi emasnya yang sedang meroket, Magika ia melangkah pasti untuk menemui Hansion. Magika, saat pemuda berambut coklat itu menginjakan kaki di perusahaan farmasi Hansung, Magika para wanita yang melintas Magika. Magika langsung berbisik histeris, Magika mengenali wajah fenomenal dari layar kaca. Magika aura ketenaran benar-benar membuka jalan. Magika namun langkahnya mendadak membeku, Magika matanya menangkap sosok misterius yang tengah memandang taman kecil. Sosok kekar berambut putih itu memancarkan tekanan mengerikan. Magika dia bukan prajurit biasa. Magika dia adalah pedang eksekusi keluarga Hansung, Magika sang penyihir peringkat S legendaris, Magika Jang Suji. Jantungnya berdegup kencang. Magika bertemu monster peringkat S di langkah pertamanya, Magika benar-benar takdir yang mengejutkan. Magika di saat bersamaan, Magika tatapan memuja terus menghujaninya dari orang-orang yang mengenali sang pahlawan televisi. Memanfaatkan ombak popularitasnya, Magika sang protagonis mulai merajut rencana licik. Magika, ia berniat meraup kekayaan dengan menjual herbal mistis peninggalan menara. Magika rencananya akan berjalan sempurna jika Magika sang direktur wanita sendiri yang menilai hartanya. Magika nyali pemuda ini sungguh di luar nalar. Magika berani mengajukan tuntutan setinggi langit. Magika kehadiran pahlawan viral ini jelas memancing kecurigaan. Magika terlebih lagi artefak yang dibawanya Magika. Magika memancarkan aura misteri yang pekat. Magika terpancing rasa penasaran. Magika Hansion, Magika sang putri bungsu kekaisaran bisnis Hansung. Magika secara mengejutkan turun dari tahtanya untuk menemui pemuda itu. Sebuah pertemuan takdir di sela kesibukan sang pewaris. Magika pemuda di hadapannya memang memancarkan wibawa absolut, Magika namun tatapan Sion menyipit tajam. Magika tanaman suci itu tidak memiliki Magika. Magika akar mana sedikit pun. Magika wujudnya membingungkan, Magika tapi energi murninya tak bisa berdusta. Magika Sion menuntut jawaban tajam,
Magika dari mana ia mengetahui rahasia herbal ini? Magika? Tentu saja. Magika dengan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya Magika. Magika ia telah menaklukkan rahasia dunia ini. Magika, ia hafal betul setiap artefak yang tersembunyi. Magika alih-alih panik. Magika pemuda itu hanya terkekeh pelan dan beralasan Magika. Magika bahwa ia telah mendedikasikan hidupnya untuk ilmu alkimia. Magika kebohongan yang mulus. Magika karena ia tahu persis nilai relik suci itu. Magika herbal itu mampu melipat gandakan khasiat material lain hingga tahap dewa. Magika. Namun sayang, magika benda itu tidak magika. Magika bisa dikonsumsi secara langsung. Magika di era ini, magika harta karun tersebut hanyalah mitos belaka. Magika membutuhkan teknik pemurnian tingkat tinggi yang nyaris mustahil dilakukan. Hanya alkemis kelas jenius yang mampu menaklukkan material dewa ini. Magika sang pewaris dingin mungkin belum menyadari potensi penuhnya. Magika, namun insting bisnisnya menjerit, magika ini adalah tiket menuju kekuasaan absolut. Sion bersedia menelan umpan emas tersebut. Magika namun matanya menatap penuh kalkulasi. Magika menuntut harga yang harus dibayar untuk harta karun dari dimensi lain ini. Magika tidak ada yang gratis di dunia ini. Seringai licik tergambar di wajah pemuda berambut coklat itu. Magika tanpa ragu, Magika ia mengajukan syarat yang menggetarkan ruangan. Magika pembayaran di muka sebesar 5 juta won. Magika benar-benar keserakahan yang tanpa batas. Jika bukan karena gelar pahlawannya yang sedang mengguncang berita, Magika lehernya pasti sudah ditebas karena berani memeras sang pewaris. Magika namun kegilaannya tidak berhenti sampai di situ. Magika pemuda itu Magika. Magika dengan tenang menuntut 0,005% saham murni dari farmasi Hansung. Magika nyalinya benar-benar sekuat baja. Magika otak Sion seolah berhenti berputar. Magika tak percaya dengan tuntutan arogan Magika. Magika yang baru saja dilontarkan pemuda gila ini. Magika apakah dia tidak sadar sedang berhadapan dengan raksasa industri? Magika, tapi sang protagonis hanya tersenyum dingin. Magika menegaskan bahwa kepemilikan saham adalah syarat mutlak. Jika keajaiban suci ini diproduksi massal, Magika Hansung akan memonopoli tatanan dunia. Magika namun pesona sang pahlawan tak mempan padanya. Magika menyerahkan saham keluarganya adalah harga mati yang tak akan pernah disetujui Sion. Dengan nada dingin, Magika Sion memerintahkannya untuk mencari alternatif lain. Magika tepat seperti prediksi. Magika penolakan ini hanyalah pion dalam papan catur sang tokoh utama. Magika kini, Magika jalan untuk mengajukan tuntutan aslinya Magika. Magika telah terbuka lebar. Magika tanpa berkedip, Magika ia menuntut akses eksklusif VIP ke pelelangan gelap bawah tanah. Magika tak henti di situ, Magika ia menjadikan sang pewaris sebagai peracik dan penyuplai logistik pribadinya. Meski ia berjanji akan menanggung biayanya, Magika arogansi pemuda ini benar-benar tidak masuk akal. Magika beraninya menundukkan raksasa bisnis hanya bermodal segenggam rumput mistis. Magika, walaupun faktanya Magika harta itu bernilai legendaris, Magika sikapnya sama sekali tidak mencerminkan tamu yang memohon kerjasama. Magika auranya terlalu mendominasi. Magika namun di luar dugaan, Magika sang putri es itu justru Magika. Magika mendapati keberanian sang pemuda sangatlah menghibur. Magika seringai tipis akhirnya terukir. Magika sang penyihir tampaknya dengan sengaja menawarkan diri menjadi pion bayangannya. Magika, dan sebagai bayarannya, Magika ia akan membongkar Magika. Magika rahasia paling mematikan milik wakil ketua Han Sajin. Magika kakak kandungnya sendiri. Magika pupil mata Sion bergetar hebat. Magika informasi terlarang ini adalah senjata pemusnah massal Magika. Magika yang sangat ia dambakan. Magika di balik wajah cantiknya, Magika tersimpan ambisi iblis untuk menggulingkan tahta grup Hansung. Magika ia takkan ragu menebas leher darah dagingnya sendiri demi mahkota kekuasaan. Sang tokoh utama hanya tersenyum sinis. Magika pengetahuannya tentang masa depan adalah senjata mutlak. Magika sungguh sarang ular berbisa yang mengerikan. Magika. Sementara itu di luar sana, Magika layar kaca terus memuja kepahlawanan Magika. Magika Kim Jin-woo. Magika, seolah dunia sihir Korea hanya berpusat pada sosoknya. Magika namun di sudut paling gelap kota, Magika bayangan kematian merayap saat Guild Hitam mengetahui kejatuhan rekan mereka, Magika Jin. Badai amarah meledak di markas rahasia. Magika penyesalan mencekik leher mereka. Magika sadar bahwa tragedi itu bisa dihentikan jika mereka turun ke medan perang lebih awal. Magika sosok yang mengamuk itu memiliki tatapan Magika. Magika mata pembunuh yang haus darah.
Magika urat lehernya menonjol, Magika murka mengetahui saudara seperguruannya dibantai oleh penyihir tak dikenal. Magika hancur lebur ruangan itu terkena amukan energi iblisnya. Magika. Magika mengutuk takdir yang seharusnya bisa mereka ubah. Magika namun di sudut ruangan, Magika sosok tenang yang tengah menyesap teh memerintahkan baik untuk menekan auranya. Magika perintah Sang Tuan adalah hukum absolut. Magika jika saja Magika. Magika mereka menerjang masuk dalam kekacauan kemarin, Magika itu sama saja mengantar nyawa. Magika penyamaran mereka sebagai manusia akan terkoyak, Magika dan identitas asli sebagai majin akan tercium oleh para pemburu. Kutukan kotor meluncur dari mulut pria berambut merah itu. Magika miasma gelap meledak dari tubuhnya layaknya gelombang kematian. Magika rahangnya mengeras, Magika muak dengan kehidupan pengecut yang memaksa mereka membusuk di dalam bayangan. Tersiksa oleh amarah, Magika ia mengikat sumpah darah untuk merobek jantung Kim Jin-woo dengan tangannya sendiri. Magika, namun sang pria tenang mengingatkan realitas. Magika apakah bijak mengincar nyawa bocah manusia itu saat ini? Terlebih, Magika benang takdir sang penyihir tampak terhubung erat dengan klien agung mereka. Magika si rambut merah mendeci jijik, Magika meyakinkan bahwa tidak akan ada konsekuensi, Magika ia paham betul isi kepala kliennya. Magika makhluk keji yang rela membuang Magika. Magika darah dagingnya sendiri dengan topeng senyuman malaikat. Magika sang penguasa Hansung ini rupanya bermandikan dosa yang tak terampuni. Magika. Di waktu yang sama, Magika sang kakak menyambut adiknya dengan pelukan palsu, Magika dan sang adik membalas dengan tawa semu, Magika. Magika merayakan reuni keluarga yang terlihat sempurna. Magika sebuah sandiwara memuakan, Magika di mana niat membunuh tersembunyi rapi di balik jas mewahnya. Magika dua pewaris itu melangkah masuk ke dalam sangkar besi, Magika. Magika dan bertukar basa-basi beracun tentang kerinduan mereka. Magika sang kakak melempar tatapan menyelidik, Magika mengorek kelemahan sang adik yang kini duduk di atas singgasana divisi farmasi raksasa. Sion menyunggingkan senyum lelah yang sempurna. Magika mengeluhkan betapa beratnya mahkota yang ia kenakan, Magika dan lelahnya menghadapi serigala-serigala berjas di perusahaan. Magika umpan pancingan yang cerdas, Magika membiarkan kakaknya berasumsi bahwa mentalnya kini Magika. Magika berada di ambang kehancuran. Magika, ia mendesah, Magika menyebut keputusan sang ayah mewariskan tumpukan saham raksasa kepadanya adalah sebuah kesalahan. Magika, tentu saja, Magika di balik topeng gadis rapuh ini bersembunyi seekor rubah haus kekuasaan. Magika keluhan itu hanyalah Magika. Magika jarum beracun yang menusuk telinga sang kakak. Magika terpancing ego, Magika pria itu tersenyum iblis dan menawarkan diri untuk mengambil alih seluruh beban kekuasaannya. Magika perang saudara telah dimulai. Magika. Sikap angkuh itu Magika benar-benar membakar amarahnya. Magika apalagi saat si keparat itu berjanji Magika akan menjadikannya wakil Magika jika dia naik tahta menjadi direktur utama. Magika Cih. Juspat, Magika Cih. Magika mulut laki-laki memang penuh bisa dan dusta. Dia mengepalkan tangan hingga buku jarinya memutih. Magika menahan badai emosi yang siap meledak. Magika sang kakak seolah sedang memainkan lelucon kotor. Magika. Di sisi lain, Magika tokoh utama kita justru bersantai di kamarnya, merajut rencana besarnya. Magika informasi vital itu telah diamankan Magika pada 2 akun rahasia. Magika menemui Sion adalah langkah catur sempurna. Magika gadis itu bahkan mengurus penjualan tombaknya tanpa jejak. Magika benar-benar pion yang berguna. Magika berkat bantuannya, Magika dia bisa kembali ke asrama Magika tanpa secuil pun rasa cemas. Tak ada lagi ketakutan Magika akan tatapan mengintai. Magika jaringan intelijen Sion pastilah mengerikan. Magika terutama melihat kilat antusiasme gadis itu Magika saat dia berjanji akan membongkar titik buta, sang kakak Magika, semudah membalik telapak tangan. Magika pemuda itu tersenyum tipis. Magika, apa Sion sedang memvalidasi umpan darinya? Magika, apakah kebenaran itu akan mengguncang dunianya? Wajar saja, Magika klan Hanung memang hidup dalam paranoia. Magika Ting. Magika layar sistemnya mendadak berpendar. Magika, sebenarnya, Magika pesan Han Sion ini tertunda sebulan lamanya. Magika inti dari pesan itu, Magika sang pewaris telah bersedia menjadi bidaknya untuk sementara waktu. Magika sistem memberi sinyal emas, Magika tingkat kepercayaan Han Sion telah mencapai puncaknya. Magika uang muka dan hasil lelang senjata Magika akan mendarat di rekeningnya hari ini. Magika lalu, dia menawarkan bantuan tambahan.
Magika boom. Magika kepercayaan sang nona besar Magika berbuah panen 1000 poin sistem secara instan. Magika bagi pemuda yang haus akan poin ini. Magika tentu saja. Ini adalah jackpot yang luar biasa. Magika. Rencananya bergulir jauh lebih cepat. Magika dan itulah skenario idealnya. Magika benar. Magika dia juga menugaskan sang jenius farmasi itu Magika untuk menyeduh ramuan khusus. Dan yang paling krusial, Magika dia butuh akses eksklusif menuju arena bawah tanah. Magika pembuatan eliksir memakan waktu, Magika sehingga Sion berjanji akan memberi sinyal Magika begitu. Persiapannya matang, Magika kontrak berdarah telah disepakati. Magika pembaharuan aliansi bisa menunggu. Magika kini, Magika dia hanya harus membuktikan bahwa Magika dirinya adalah aset berharga bagi Sion. Magika namun, menggunakan identitas Kim Jin-woo Magika sama saja dengan menggali kuburannya sendiri. Magika dalam alur aslinya, Magika tragedi dendam berdarah berawal dari sini. Magika terlebih lagi, Magika namanya kini menggema di seluruh negeri Magika sebagai sang pahlawan pembantai monster. Magika topeng penyamarannya sedang berada di ujung tanduk, Magika layar pencarian sistem pun langsung diaktifkan. Magika ini adalah momen krusial Magika untuk menyiapkan perisai absolut dari ancaman pembunuhan bayaran. Magika rentetan hasil pencarian sistem terpampang, Magika dan matanya menyapu cepat, Magika deretan opsi kekuatan yang berkilau di etalase virtual. Magika bingo. Magika inilah relik yang dia buru, Magika sebuah insting pendeteksi niat membunuh Magika dalam radius 500 meter. Magika. Namun sialnya, Magika mahar kemampuan itu, menyentuh angka fantastis, Magika 50.000 poin, Magika harga yang mencekik leher. Magika dia harus memeras keringat Magika untuk menambang pamor demi satu skill ini. Magika suka tidak suka. Magika dia terpaksa menguras pundi-pundi poin Magika yang ditabungnya dengan darah dan air mata. Magika. Tapi apa boleh buat, Magika kemampuan itu adalah nyawanya. Magika ini adalah harga mutlak Magika untuk sebuah keselamatan. Magika, sambil menutup mata erat-erat Magika dan menarik napas berat, Magika tangannya menekan tombol konfirmasi. Magika waktu bergulir cepat, Magika rutinitas tokoh utama kita berjalan lancar, Magika hingga tiba saatnya dia mengklaim eliksir yang telah ditempa. Magika sang nona ternyata menyeduh ramuan itu Magika menggunakan ekstrak akar suci. Magika hukum alkimia pun berlaku. Magika kekuatan dewa yang dipinjam, Magika menuntut bayaran yang sama kejamnya. Eliksir. Mana modifikasi ini Magika sanggup memompa regenerasi sihirnya, Magika hingga 500% Magika selama 5 menit penuh. Magika. Namun hukumannya, Magika dia akan terjerumus dalam siksaan Magika kutukan kehabisan mana absolut selama setengah jam lamanya. Magika Cih. Magika masih harga yang masuk akal. Magika, di tengah keheningan, Magika pemuda kita mendadak melempar kalimat manis Magika pada gadis anggun di hadapannya. Magika dia berbisik bahwa pesona Sion bersinar luar biasa hari ini. Magika tentu saja. Magika Ratu Es itu takkan goyah oleh rayuan receh. Magika Sion menajamkan tatapannya. Magika langsung membanting setir percakapan. Magika. Di mata gadis itu, Magika seluruh eksistensi, pemuda misterius ini adalah sebuah anomali. Magika, mengapa penyihir sekuat dia? Magika membutuhkan eliksir tingkat dewa. Magika lebih dari itu, Magika otak cerdas Sion masih berputar keras. Magika menebak dari mana ia mengetahui perang dinginnya dengan sang kakak. Magika padahal di atas panggung publik, Magika mereka adalah simbol ikatan darah yang harmonis. Magika kini, Magika setelah Sion memenuhi janjinya, Magika saatnya, dia menagih rahasia kelam Magika tentang kelemahan kakaknya yang dijanjikan. Magika. Di balik layar, Magika Sion diam-diam telah menggerakkan bayangannya Magika untuk melacak kebenaran, Magika dan fakta yang ditemukan. Benar-benar meremukkan akal sehatnya. Magika sang kakak memang berdarah dingin, Magika tetapi Sion tak pernah menyangka Magika bahwa iblis berwujud manusia itu berani menumpahkan darah. Magika mengerikannya, Magika gunung mayat korbannya tak terhitung lagi. Magika bahkan, Magika terendus rekam jejak Magika aliansi terlarangnya dengan sekte pemuja iblis. Magika demi langit, Magika seluruh fakta ini sukses membekukan aliran darahnya. Magika tirai misteri terlalu pekat, Magika dan Sion nyaris gila memikirkan Magika, bagaimana pemuda ini bisa membongkar rahasia dari dasar neraka?
Magika rahasianya sederhana, Magika tentu saja. Dia memegang naskah takdir dari novel itu. Magika tapi tak mungkin ia mengakuinya. Magika Hanjin adalah anomali berbahaya, Magika budak keserakahan yang rela Magika menjual jiwanya pada iblis. Magika seiring, roda takdir berputar, Magika kakak bangsat itu akan menjelma Magika menjadi musuh terburuk umat manusia. Magika, sekali lagi, Magika asal mula informasi ini terlalu absurd untuk dijelaskan. Magika alhasil, Magika pemuda kita, berujar penuh percaya diri, Magika kebenaran akan terungkap Magika jika Sion menyerahkan 5% saham kerajaan farmasinya. Magika sebuah negosiasi gila yang memancing maut, Magika dia sudah sangat yakin Magika bahwa Sion akan meludah di wajahnya. Magika aura membunuh memancar dari gadis itu. Magika Sion tahu ini hanyalah taktik mengulur waktu Magika agar mulutnya tetap terkunci. Magika. Sikap arogan ini sukses membuat Magika tekanan darah Sion mendidih hebat. Magika, namun bagi sang regresor, Magika wajah murka itu adalah pemandangan manis. Magika memotong ketegangan, Magika dia menagih akses eksklusif menuju arena bawah tanah. Magika tiket itu memang ada, Magika namun sial. Segel sihirnya tak bisa dipindah tangankan. Magika suka tidak suka, Magika mereka harus menembus arena itu bersama. Magika, pantas saja Magika sejak awal aura dan pakaian gadis ini. Magika tampak menutupi identitasnya. Magika dengan nada tinggi, Magika Sion membentaknya. Bahwa kekacauan ini adalah salahnya. Magika dia terpaksa mengenakan kostum badut ini Magika demi penyamaran. Magika Sion telah membakar uang Magika dan mempertaruhkan lehernya Magika hanya untuk memuaskan obsesi gila pemuda itu. Dengan rahang mengeras, Magika Sion mendesak konfirmasi, Magika badai apa yang ingin ia picu di arena nanti. Magika menampilkan senyum miring, Magika pemuda itu menjawab ringan, Magika modal sudah di tangan, Magika kini saatnya memanen harta berlipat ganda. Berlipat ganda? Magika omong kosong. Magika itu hanya kedok murahan untuk berjudi. Magika lidah Sion seketika keluh. Magika. Apakah makhluk ini rela menginjakan kaki di neraka Magika hanya untuk membakar koin emas Magika yang baru dicairkan hari ini? Magika di meja judi? Magika cih? Magika jiwa. Pemuda ini benar-benar diselimuti keserakahan tanpa otak? Magika. Tapi jangan salah. Magika dia takkan tunduk pada ceramah moralistik. Magika karena jiwanya jauh lebih tua Magika dari penampilannya. Saat ini. Magika jika pengalaman regresi berdarah itu dihitung, Magika usianya jauh melampaui gadis ini. Magika, secara hierarki, Magika Sion seharusnya bersujud hormat padanya. Magika. Tapi realitasnya berbeda, Magika tatapan Sion dipenuhi Magika oleh rasa jijik yang mendalam. Magika gadis itu memvonis dingin, Magika aliansi mereka akan hangus di penghujung bulan. Magika notifikasi sistem menggaung suram, Magika karakter Hansion Magika benar-benar kehilangan respek padanya. Kepercayaan gadis itu Magika hancur lebur berkeping-keping. Magika melihat tatapan mematikan itu, Magika sepertinya keran poin sistem dari sang nona Magika akan tertutup rapat Magika untuk jangka waktu yang cukup lama. Namun apakah Jin Wo peduli? Magika tentu saja tidak. Magika menyeringai penuh arti. Magika dia mengenakan topeng porselen Magika yang menyembunyikan parasnya. Magika insting pemangsanya meyakini satu hal, Magika begitu mereka selamat keluar Magika dari lubang neraka itu nanti, Magika Sion akan berlutut menyerahkan kepercayaannya. Magika tirai senja mulai turun, Magika menelan langkah mereka Magika menuju titik buta kota. Magika penjaga dengan aura mematikan Magika telah menanti di gerbang kegelapan. Magika proses verifikasi ketat Magika memindai setiap inci identitas mereka. Magika begitu segel gelang VIP terpasang. Magika gerbang raksasa itu terbuka, Magika menyambut mereka. Magika menuju distrik tanpa hukum. Langkah sang pemuda terhenti di lorong khusus VIP. Matanya membelalak kaget. Di hadapannya, berdiri sosok bertopeng misterius dengan aura gelap yang sangat ia kenal. Topeng itu tak bisa menipu insting tajam sang protagonis. Dia tahu betul siapa monster di baliknya. Penyihir kelas S sekaligus kriminal kelas kakap, Haryong, gila. Auranya benar-benar mencekik. Keringat dingin mengucur di dahi sang karakter utama. Tatapan membunuh itu membuktikan, monster selevel dia memang pantas menguasai tempat ini. Sang tiran rupanya adalah penguasa arena bawah tanah ini. Dengan senyum tipis yang mematikan, dia mempersilakan mereka menikmati pesta darah yang akan tersaji.
Saat monster itu melintas, tubuh Jin Woo membeku ngeri. Kekuatan mereka terpaut jauh bagai bumi dan langit. Bertarung dengannya sekarang sama saja dengan bunuh diri. Menghindarinya adalah prioritas utama. Mereka pun melangkah masuk lebih dalam. Di sana, lautan manusia telah memadati tribun, menanti pertumpahan darah dengan penuh dahaga. Wajah-wajah bertopeng memenuhi arena, menyembunyikan identitas demi kepuasan brutal. Ribuan pasang mata menatap lapar ke arah panggung kematian di bawah sana. Atmosfernya benar-benar mendidih. Semua ini berkat nama besar Yang Hongju. Sang nona pun menoleh kebingungan, siapa sebenarnya sosok yang membuat penonton segila ini? Dia adalah sang raja arena. Penyihir tempur yang tak terkalahkan selama 3 tahun berturut-turut. Kemampuan destruktifnya sudah jelas setara dengan monster tingkat A. Sang pewaris kaya langsung paham. Mempertaruhkan uang untuk sang juara tak akan membawa untung besar, karena semua orang pasti menaruh harapan pada sang raja bertahan. Jin Woo menyeringai. Ini adalah ladang emas yang menunggunya. Tanpa ragu, pemuda itu melambaikan tangan ke arah bandar judi, siap memainkan trik liciknya. Sang bandar bertanya dengan raut datar, namun seringai Jin Woo melebar. Ia melempar taruhan gila, 530 juta untuk sang penantang Yang Hongju. Benar-benar gila. Sang nona sampai menahan napas, tak habis pikir melihat aksi bunuh diri finansial yang dilakukan oleh pemuda di sebelahnya itu. Bandar itu melongo, merasa telinganya baru saja rusak. Sang nona panik bukan main, memohon agar Jin Woo segera menarik kembali taruhan konyolnya. Identitas sang penantang saja masih misteri absolut. Membuang gunung uang untuk sosok yang tak dikenal jelas merupakan tindakan orang bodoh yang hilang akal. Tapi sang jagoan hanya membalasnya dengan seringai percaya diri. Otaknya sudah mengkalkulasi segalanya, debut sang pendatang baru hari ini akan mengubah sejarah arena. Nona kaya itu menghela napas pasrah melihat kebodohan ini. Di sisi lain arena, di ruang VIP gelap, sang penguasa arena akhirnya melepaskan topeng iblisnya. Laporan masuk ke telinganya. Ada orang gila yang mempertaruhkan 530 juta untuk lawan sang juara. Berita itu sukses memancing rasa penasarannya. Sudut bibir pria itu terangkat tajam. Siapa orang bodoh pembakar uang itu? Layar monitor pun menampilkan sosok jagoan kita yang mengenakan topeng kelinci. Rencana Jin Woo untuk bersembunyi kini hancur lebur. Mata sang tiran kelas S kini menatapnya lekat, mengingat jelas kalau pemuda itu adalah tamu istimewa sebelumnya. Situasi semakin memanas. Bagi penguasa arena, uang sebesar itu hanyalah debu. Ia menganggap Jin Woo sebagai bangsawan nyentrik yang haus akan hiburan ekstrem. Hal itu bisa saja berlalu. Namun, di tempat gelap lainnya, bara dendam menyala. Sang rambut merah akhirnya mengendus jejak Kim Jin Woo di arena ini. Kehadiran Jin Woo dan Hayeon menjadi pemicu ledakan. Mata pria berambut merah itu berkilat ganas, amarah yang ia kubur kini siap membakar segalanya. Kesabarannya sudah habis di titik nadir. Mesin mobil menderu memecah keheningan. Malam ini juga, darah harus dibayar darah demi membalaskan dendam Jang Han. Kembali ke medan gladiator. Pertarungan brutal sedang tersaji, teriakan putus asa menggema dari bawah arena, di mana sang pecundang menangis memohon belas kasihan. Ini bukan sekadar pertandingan, ini pembantaian. Darah segar mewarnai lantai arena. Pemandangan sadis yang justru membuat para penonton semakin bersorak gila. Ratapan sang pecundang yang mengibarkan bendera putih sama sekali tak berguna. Monster haus darah di depannya menyeringai iblis, mengejek penyesalan yang datang terlambat. Serat, kilatan senjata membelah udara. Sang petarung malang itu terbatuk memuntahkan darah, sebelum tubuhnya ambruk menghantam dinginnya lantai arena. Sorak-sorai menggelegar. Pertandingan pertama telah menemukan pemenangnya. Si psikopat berambut panjang berdiri dengan pongah di atas tumpukan darah. Penonton mengamuk tak terima. Mereka merasa ditipu mentah-mentah melihat jagoan yang mereka pertaruhkan justru menangis dan menyerah seperti pecundang sejati. Hujan caci maki menggema dari atas tribun. Rasa kemanusiaan telah mati, dikalahkan oleh keserakahan dan kemarahan atas uang judi yang lenyap tanpa sisa. Neraka ini terlalu kejam. Tapi Jin Woo menenangkan sang nona, menjelaskan bahwa sistem arena takkan membiarkan kematian terjadi begitu saja, sebuah fakta yang cukup melegakan. Kini, momen yang dinanti tiba. Penantang misterius bersiap menghadapi sang raja. Pertarungan maut antara Lang Lang dan Yang Hongju akan segera meledak. Angka taruhan mencapai titik ekstrem. 2,8 miliar rupiah untuk sang juara,
berhadapan dengan 530 juta rupiah untuk sang pemula. Taruhan yang sangat timpang. Tidak ada satupun yang berani mati mendukung sang pemula. Otomatis, jika keajaiban terjadi, keuntungan Jinwoo akan berlipat ganda tanpa batas. Bisik-bisik merendahkan terdengar dari segala arah. Penonton saling bertatapan, menertawakan kebodohan siapa yang berani membuang 1,5 miliar untuk bocah ingusan seperti Lang Lang. Peluang kemenangan memang seakan tidak ada. Melawan sang Raja Arena setara dengan bunuh diri massal. Semua orang yakin sang juara bertahan akan mengakhiri ini dengan cepat. Tapi pemuda licik kita hanya tersenyum meremehkan. Biarkan saja mereka menggonggong. Saat rencananya berhasil nanti, ia akan mengantongi harta 6 kali lipat lebih besar. Pintu arena terbuka lebar. Sosok raksasa dengan otot bagai baja melangkah maju. Auranya mengintimidasi. Dialah petarung elit yang menjadi tumpuan harapan para penjudi. Namun, saat sang penantang bernama Lang Lang menampakkan diri, arena tiba-tiba hening. Pandangan kebingungan dan keraguan langsung memenuhi setiap sudut tribun. Astaga! Senyum percaya diri Jinwoo nyaris luntur melihat wujud aslinya. Fisik petarung itu benar-benar di luar ekspektasi, tubuhnya terlalu mungil untuk medan pertempuran sekeras ini. Perbedaan postur mereka bagai semut melawan gajah. Jinwoo menarik napas panjang, mencoba menekan keraguannya. Bocah itu memang terlihat jauh lebih rapuh dari bayangannya. Anggap saja dia masih berkembang. Tapi tunggu dulu, Jinwoo datang bukan sekadar demi uang. Target utamanya adalah kelompok penjahat rahasia pembawa malapetaka, Zen. Bocah kurus di bawah sana adalah calon monster yang akan direkrut organisasi Zen. Lengan kekarnya menyimpan bahaya tersembunyi. Meski tubuh pendek dan pucatnya itu menipu banyak pasang mata. Jinwoo menatap tajam ke arah arena. Dia harus menganalisis gaya bertarung calon musuh masa depannya ini. Namun, kejutan luar biasa baru saja menanti di depan mata. Saat situasi kian memanas, publik mencibir siapa manusia bodoh yang bertaruh miliaran demi pecundang itu. Di sudut sana, Kim Seon-woo berjuang mati-matian menahan malu yang membakar wajahnya. Dia harus berpegang teguh pada takdir. Meski banyak alur melenceng, keyakinannya tak boleh goyah. Lagi pula, pertarungan berdarah ini sudah tertulis mutlak dalam halaman novel aslinya. Dia yakin tidak mengacaukan takdir bagian ini. Liang Long, sang iblis arena, memiliki rekor kemenangan mutlak yang tak pernah ternoda di dunia bawah tanah. Sang juara bertahan menatap rendah pria kurus itu, lalu tawanya menggelegar sombong. Dia mencemooh, menyebut sampah menyedihkan itu tak layak menerima serangannya sama sekali. Bagi sang juara, ini adalah penghinaan tak termaafkan. Aura arogansi tingkat dewa meledak dari tubuhnya, merendahkan lawannya. Berdeci sinis, raksasa otot itu memusatkan kekuatan, kilatan energi memancar ganas, dalam sekejap, dia melesat bagai peluru kendali, siap menghancurkan lawan yang berdiri mematung di depannya. Sang calon penjahat tersentak mundur. Dengan panik, tubuh kurusnya bermanuver liar, nyaris saja kulitnya robek oleh hantaman mematikan yang menebas angin di hadapannya. Wajah calon penjahat itu memucat karena teror kecepatan lawannya. Namun, kejutan belum berakhir. Yang Hongju tiba-tiba memutar arah serangannya dengan kelenturan yang tak masuk akal. Serangan mematikan itu menghantam telak targetnya. Terdengar suara tulang berderak saat calon penjahat masa depan itu mengerang kesakitan, tubuh mungilnya langsung terlempar jauh melayang ke udara. Buk! Tubuh malang itu menghantam dinding hingga retak. Saat dia berjuang merangkak naik, monster otot itu terus mengintimidasi. Sorak-sorai penonton langsung meledak bagai gemuruh guntur. Euforia kejam menguasai tribun. Di sisi lain, jantung Seon-woo berdebar liar menahan panik. Sangat langka melihat sang tokoh utama mulai meragukan takdirnya sendiri. Uang 500 juta miliknya sedang di ujung tanduk. Meski hafal alurnya, pembantaian brutal yang dialami calon penjahat ini benar-benar membuat nyalinya ciut seketika. Keraguan meracuni pikirannya. Mungkinkah pria kecil itu benar-benar bisa menang? Saat sang tokoh utama tercekik krisis finansial, sebuah mobil mewah meluncur membelah kegelapan menuju arena. Penumpang mobil itu membawa niat membunuh demi menghapus masa depan tokoh utama selamanya. Mereka mengincar arena bawah tanah, namun menerobos masuk sekarang sama saja dengan bunuh diri. Mengacaukan teritori Huayang adalah pantangan terbesar. Jika berani memancing keributan di sana, balas dendamnya hanya akan berujung pada kematian yang sangat menyiksa. Pria berambut merah itu memilih jalan pintar. Dia memantau jadwal dengan jeli. Untung saja, pesta berdarah ini akan berakhir tepat pada pukul 10.30. Waktu yang sangat sempurna.
Seringai iblis terukir di wajahnya. Dia bersumpah, saat mencabut nyawa mangsanya nanti, dia akan memastikan pecundang itu mati membawa penyesalan abadi. Kembali ke ring, Liang Long sedang menggapai pintu kematian. Raksasa otot itu membantai tubuh kecilnya tanpa ampun, melayangkan hujan pukulan dari segala penjuru. Mengumpulkan tenaga penghancur, sang juara melayangkan tinju maut tepat ke ulu hati lawannya. Calon penjahat besar itu langsung menjerit pilu membelah keheningan. Ini murni sebuah pembantaian sepihak. Pantas saja kepanikan melanda tokoh utama kita. Sementara itu, sang monster arena tertawa puas menikmati pemandangan korbannya yang hancur lebur. Raksasa itu membentak lawannya untuk tahu diri dan menyerah. Tanpa ampun, kakinya menendang keras hingga lawannya mencium dinding lagi. Tubuh rapuh itu kini resmi menjadi samsak hidupnya. Sang juara hanya mempermainkan mangsanya, menendang, memukul, dan melemparnya ke udara layaknya boneka rusak hanya demi hiburan. Kekejaman ini sungguh sudah melewati batas kewajaran. Nahasnya, arena berdarah ini menghalalkan segala cara. Sang gorila raksasa bebas menyiksa dan menghancurkan lawannya tanpa harus peduli pada batasan. Siksaan berlanjut sampai kata menyerah terucap. Pendatang malang itu kini babak belur parah, kondisinya jauh lebih tragis daripada saat pertama menginjak arena neraka ini. Tubuh, lengan, hingga dadanya bersimbah debu dan darah. Sorak-sorai penonton makin menggila mengagungkan nama yang Hongju. Firasat buruk menyelimuti Seonwo. Hartanya benar-benar akan lenyap malam ini. Teror kebangkrutan membuat Seonwo berkeringat dingin, dan itu wajar. Siapa manusia waras yang rela melihat uang miliaran miliknya hangus menguap begitu saja dalam sekejap mata? Dia sudah mengandalkan ramalan takdir novel. Tapi gemuruh penonton yang memuja Yang Hongju seakan menampar realitanya. Tokoh utama kita merutuki nasib, mengapa alur ceritanya berubah menjadi kutukan kejam baginya? Mustahil gorila monster itu menang. Tokoh utama kita mengucek matanya berulang kali, menolak keras realita brutal yang kini terpampang nyata di depan pandangannya. Keputusasaan ini bersiap merenggut seluruh kekayaan jerih payahnya. Namun, di detik yang penuh keputusasaan itu, sebuah cipratan darah segar tiba-tiba menyembur ganas menghiasi lantai arena. Gemuruh arena seketika tergantikan oleh keheningan yang mencekam. Hongju memutar tubuhnya dengan gemetar. Mangsa yang dia kira sudah menjadi mayat, perlahan bangkit layaknya iblis dari neraka. Pria raksasa itu memuntahkan darah, matanya melotot menyadari benda asing merobek dagingnya. Sementara itu, calon penjahat menyeringai iblis, kepuasan absolut terpancar dari wajahnya karena berhasil membalikkan keadaan. Murka karena dilukai, monster raksasa itu mengamuk brutal. Dia menerjang maju bagai banteng gila, berniat menghancurkan pria kecil itu dengan kobaran api dendam yang membakar sepasang matanya. Tak gentar, pria kecil itu menyeringai lebar. Dia menyambut kematian sambil menarik paksa senjata mengerikan dari dalam dagingnya sendiri. Iblis kecil itu sedang mencabut tulangnya menjadi pedang. Sebuah bilah dari tulang rusuknya sendiri. Kulitnya terkoyak mulus layaknya air yang dibelah saat Liang Long merenggut tulangnya, mengubah anatomi tubuhnya menjadi sarung pedang kutukan yang mematikan. Menggenggam erat serpihan tulang pemusnah, sang iblis kecil langsung melemparkannya dengan kecepatan peluru. Ini benar-benar sebuah tontonan horor yang membekukan darah. Proyektil mematikan itu melesat, menembus paksa berbagai titik vital di tubuh sang raksasa. Tiap ujung tulang yang berterbangan memancarkan kilau aura ungu yang menyimpan kutukan mematikan. Rentetan tulang beracun menembus telak daging sang raksasa tanpa ampun. Darah segar menyembur deras dari dadanya, memaksa sang juara bertahan meraung kesakitan menahan siksaan yang merobek jiwanya. Fondasi kakinya yang sekuat baja akhirnya goyah, dan tubuh raksasanya ambruk mencium debu. Mustahil untuk tetap berdiri kokoh saat 5 pilar tulang menancap dalam dan merobek organ dalammu. Hongju, sang raja arena, jatuh terkapar diiringi dentuman keras bumi, atmosfer seketika membeku. Sorak-sorai lenyap di telan kehampaan, tanpa ada jeritan maupun sisa euforia kemenangan sedikit pun. Malam ini resmi menjadi sejarah paling kelam di arena bawah tanah. Mustahil mereka bersorak, seluruh jiwa di tribun baru saja kehilangan harta mereka dalam taruhan paling gila malam itu. Mereka hanya mematung, tenggelam dalam lautan syok dan teror. Akal sehat mereka menolak percaya bahwa rekor tak terkalahkan Hongju selama bertahun-tahun baru saja hancur berkeping-keping. Pria berambut merah menatap arena dengan decak kagum. Tiba-tiba, keheningan pecah oleh jeritan frustrasi yang meledak penuh amarah dari arah tribun penonton. Hujatan penuh kebencian meluncur bagai badai mengutuk pecundang yang membakar uang mereka. Mereka memaki hina sang juara yang tumbang,
melupakan fakta bahwa beberapa menit lalu dia adalah dewa mereka. Amarah mereka mendidih karena harta mereka musnah sia-sia. Mengambil celah di tengah badai cacian yang menggema, inilah saat yang tepat bagi Seonwo untuk melarikan diri dari malam panjang ini. Malam yang memacu adrenalin, tapi pertunjukan telah usai baginya. Tanpa disadari, seorang wanita misterius diam-diam membuntutinya, terpikat oleh keajaiban mustahil yang baru saja terjadi. Menganggap kemenangannya sebagai kebetulan murni sungguh terlalu naif. Tokoh utama kita jelas menyembunyikan kartu as yang mengerikan. Dia menginjakan kaki di arena bawah tanah tepat saat sang juara bertahan hancur lebur. Gilanya, pemuda ini tanpa ragu mempertaruhkan harta fantastis seolah itu hanya permainan. Kejanggalan ini menguar tajam, dan insting penjahat kelas S tentu bisa mengendus aroma manipulasi. Kemenangan mutlak Liang Lang malam ini murni lahir dari kesombongan fatal Yang Hongju. Pria itu lengah. Namun, taruhan gila pada petarung pemula ini sangatlah mencurigakan. Pasti ada konspirasi gelap di balik bayang-bayang. Manajer Jung segera menghadap. Sang penguasa arena langsung menjatuhkan titah mutlak terkait sosok misterius yang meraup kemenangan absolut hari ini. Ia memerintahkan anak buahnya untuk membongkar identitas pemuda itu. Di sisi lain, usai pertarungan berdarah itu, tokoh utama kita dan sang nona pewaris melangkah pergi. Mata gadis itu berbinar penuh takjub, menerka-nerka identitas sejati pemuda yang bisa memprediksi takdir kemenangan Liang Lang. Pemuda itu menyeringai angkuh dan membual, ini namanya intuisi tingkat dewa. Sang gadis hanya bisa menghela napas pasrah, sadar pria ini takkan pernah memberi jawaban normal. Didesak seperti apapun, hasilnya selalu sama. Ia pun memilih menyerah. Di saat bersamaan, sang tokoh utama terus menyeringai penuh kepuasan. Takdir sedang memihaknya. Hadiah utama sukses ia genggam, taruhan gila itu meroketkan saldonya hingga menembus angka 1 miliar won. Hebatnya lagi, ia sukses memindahkan seluruh aliran dana gelap tersebut langsung ke dalam rekening resmi atas nama Kim Seon-woo. Ini adalah pertaruhan nyawa, mencuci uang dari arena kematian ke rekening identitas aslinya, tindakan kelewat batas, terutama saat bayang-bayang musuh sedang haus mengincar kepalanya. Namun, sang tokoh utama sudah terlalu terbuai oleh euforia kemenangannya hingga menepis segala ancaman. Sistem bahkan baru saja menganugerahinya sebuah gelar legendaris, sang penjudi abad ini. Luar biasanya, dinding pertahanan Han Seon mulai runtuh. Sempurna. Sang gadis kini terseret dalam pusaran rasa penasaran dan ketertarikan yang semakin mendalam padanya. Berkat rasa penasaran dan kebaikannya, gadis ini perlahan mendaki tahta menuju posisi pahlawan wanita sejati. Terbukti, indikator ketertarikannya pada sang pemuda telah menembus level 1. Benar-benar perkembangan yang epik. Dan jangan lupakan ini. Pahlawan kita sukses mengeruk 7.000 poin dari ledakan ketertarikan tersebut. Hari ini, hujan harta karun benar-benar membasahi jalan takdirnya. Usai membakar poin demi keahlian deteksi niat membunuh, kini kekayaannya pulih kembali. Namun, di tengah euforia itu, bola matanya mendadak melebar, keterampilan insting pembunuh miliknya tiba-tiba meraung aktif. Darahnya seakan membeku. Hawa pembunuh yang luar biasa buas dan pekat memancar dari sebuah mobil putih misterius di tepian jalan. Ini adalah aura kematian yang sesungguhnya. Sialan, niat membunuh itu meledak tanpa aba-aba, seolah dipanggil oleh pikirannya sendiri. Takdir yang sangat ironis. Hanya ada satu nama organisasi bayangan yang seketika melintas di benaknya. Tebakannya tak meleset, ini pasti perbuatan serikat pembalasan dendam yang datang menuntut darah demi drama balas dendam murahan mereka. Dalam alur aslinya, sesosok monster kuat akan bangkit untuk menuntut balas atas kematian Jang Han. Ekspresi sang pemuda seketika mengeras, membuat gadis di sebelahnya kebingungan dan bertanya, kenapa raut wajahmu setegang itu? Ia hanya tertawa canggung menatap Han Seon. Sepertinya, takdir memaksanya memohon satu pertolongan lagi pada sang nona besar. Kendaraan mereka langsung membelah jalanan malam, bermanuver tajam memutar arah secara mendadak. Jelas saja, anjing pelacak yang membuntuti di belakang langsung menyadari pergerakan aneh tersebut. Seringai haus darah terkembang di wajah sang pemburu saat ia menghentikan laju mobilnya. Keputusan telah bulat, mereka akan memenggal kepala tokoh utama kita tepat di aspal jalanan ini. Rupanya Seon-woo sepemikiran, karena ia telah lebih dulu menginjakkan kaki keluar. Sosok pria berjaket merah ikut turun, menatap mangsanya dengan sorot mematikan. Pemburu kita kini berdiri menantang maut sendirian. Sementara bayangan Han Seon sudah menghilang. Namun di lubuk hatinya, pria berjaket merah itu diserang keraguan.
Apa benar pemburu dengan aura menyedihkan ini yang telah menghabisi nyawa Zhang Han? Penampilannya sama sekali tidak memancarkan ancaman. Fisiknya tampak rapuh, jauh dari kesan monster petarung. Lebih parahnya, energi yang menguar darinya adalah murni aura pecundang, lemah, tak berdaya, dengan wadah mana yang sangat menyedihkan. Si pembunuh berjaket merah semakin dipenuhi tanda tanya. Namun di detik yang sama, tokoh utama kita dengan tenang menenggak habis ramuan suci berharga fantastis yang baru saja dibelinya. Ia membakar lautan uang hanya demi satu tegukan penentu takdir. Namun hasilnya mutlak, usai menelan cairan curang tersebut, tubuhnya seketika meledakkan aura kekuatan gaib yang luar biasa pekat. Mengusap kasar bibirnya, ia menyeringai layaknya iblis, menantang musuhnya untuk segera maju. Ia butuh keparat itu bertindak cepat, karena sumpah mati, ramuan sialan yang baru meluncur di tenggorokannya ini terasa seperti air limbah. Ramuan peningkat mana telah mengalir di pembuluhnya. Detik ini juga, kecepatan regenerasi mananya meledak menembus angka 500% untuk 10 menit penuh. Namun bayarannya mahal, ia akan tersiksa oleh kelelahan mana absolut selama 30 menit berikutnya. Kesimpulannya, pertarungan berdarah ini harus diakhiri dalam sekejap mata, musuh harus menyerang sekarang juga. Perang ini pantang melebihi batas waktu 30 menit. Melihat mangsanya masih berlagak sombong membuang waktu, Seonwo pun mengambil langkah maju untuk membakar amarah si keparat merah. Ia sudah membaca niat busuk monster kecil di hadapannya yang terus haus akan nyawanya. Jadi, untuk apa mengulur waktu? Mari kita mulai simfoni kehancuran ini. Alis sang pembunuh bertaut tajam. Ia merasakan ledakan aura pemburu di hadapannya yang berubah ekstrem. Yah, meski belum mencapai tingkat mematikan, setidaknya serangga ini tak lagi terlihat menyedihkan. Pria itu terkekeh meremehkan, memuji sedikit nyali dari jagoan kita. Detik berikutnya, tanpa ampun ia memanggil rentetan tombak api neraka yang membara, menembakkannya lurus mengoyak udara menuju Seonwoo. Ternyata sang pemburu sadar ada yang mengawasinya. Sempurna. Mereka bisa membuang semua basa-basi busuk ini dan langsung saling membunuh. Tujuan pria berjaket merah ini teramat sederhana. Ia hanya ingin Seonwoo musnah dari dunia. Keinginan yang sangat sepele, bukan? Namun jangan salah, Seonwoo yang pernah menaklukkan kiamat kehancuran alam semesta, pantang membiarkan nyawanya melayang sia-sia di jalanan kotor ini. Ia mengondensasi pusaran mana murni di tangannya. Peluru energi itu membengkak dahsyat lalu melesat bagai komet, membelah angin demi menghancurkan musuh gilanya. Medan perang ini layaknya arena dua raja harimau buas yang saling mengaum demi tahta. Alih-alih adu fisik, mereka saling membombardir dengan sihir pemusnah hingga sisa mana mereka kering kerontang. Daya ledaknya begitu mengguncang bumi, membuat iblis berbaju merah itu menyeringai puas. Amunisinya tinggal menyisakan 2 tombak api. Jika sihirnya habis, pertarungan jarak dekat akan dimulai, dan itu adalah mimpi terburuk bagi pahlawan kita. Tapi tunggu dulu. Tokoh utama kita menyimpan kartu as penentu takdir, lonjakan regenerasi mana 500%. Pertarungan gaib ini masih berjalan seimbang, setidaknya untuk 30 menit masa depan. Yah, setidaknya itulah yang terlihat di permukaan. Hingga akhirnya, badai tombak kuning pencabut nyawa melesat ganas mengoyak sang pemuda berambut coklat, membuat wajahnya pias dicengkeram bayang-bayang kematian. Ledakan destruktif memekakkan telinga meledak. Di kejauhan, sang pewaris kerajaan farmasi hanya sanggup menelan ludah berbalut keringat dingin, menatap ngeri kobaran api penyucian yang membakar malam. Instingnya sudah menebak medan perang ini akan tercipta, walau benangnya masih menjadi misteri. Memori tentang wajah kaku sang pemuda terlintas di benaknya, saat ia bertanya mengapa raut mukanya mendadak berubah menjadi monster yang serius. Pria itu berbisik pelan bahwa bayang-bayang kematian tengah mengintai mereka. Tentu saja jantungnya memburu panik, mengira pembunuh bayaran itu adalah anjing suruhan dari konglomerat musuh grup Hanung. Asal tahu saja, bukan hanya dirinya sosok penting di arena berdarah ini. Gadis itu harus mulai berlutut pada eksistensi sang jagoan. Lagi pula, pusaran kekacauan ini menyeret namanya, sebab kakak kandungnya diam-diam menjalin kontrak iblis dengan para monster keparat itu. Kesimpulannya, Seonwoo baru saja memerintahkannya untuk memacu mesin menuju zona sunyi. Akan menjadi bencana fatal jika mereka sekadar melarikan diri, membiarkan anjing pemburu itu melacak darahnya hingga ke gerbang sekolah. Skenario itu jelas akan menjadi magika. Satu-satunya jalan keluar hanyalah menghabisi si pengejar secepat kilat. Magika gadis di sampingnya menatap cemas. Magika meragukan apakah pemuda ini sanggup membalikan keadaan. Dengan senyum tipis, sang tokoh utama mengakui pertarungan ini bakal mematikan.
Magika musuh mereka memancarkan aura mengerikan jauh di atas rang B. Magika ketakutan gadis itu sangatlah beralasan. Meski tahu pemuda ini bukan pecundang, Magika postur tubuhnya sama sekali tidak mencerminkan petarung kelas atas. Magika perasaan was-was langsung mencekik batinnya. Magika bisakah dia selamat dari monster itu? Namun, Kim Seonwo menenangkannya dengan penuh percaya diri. Magika sebagai tokoh utama takdir pasti berpihak padanya. Magika sang pewaris farmasi akhirnya memarkirkan kendaraannya. Magika memilih untuk menaruh seluruh harapan pada kekuatan Seonwo. Nyawanya kini menjadi taruhan utama. Magika harapan gadis itu sepenuhnya bersandar padanya. Magika, jelas, ini bukan waktunya untuk menahan diri atau bermain-main dengan aura lemah. Wush! Magika Seonwo berhasil mengelak dari hujan duri tajam yang nyaris menembus tengkoraknya. Magika mengerikan. Magika bajingan berambut merah itu benar-benar mengincar nyawanya tanpa ampun. Bukannya gentar, sang tokoh utama justru menyeringai tajam. Magika tarian maut seperti ini hanyalah pemanasan baginya. Magika jangan lupa, Magika dia adalah master bela diri tipe penguat di tahun pertamanya. Kecepatan serangan proyektil itu berhasil dia baca dengan sempurna. Magika melihat hal ini, musuh keparatnya mendeci sinis. Magika meremehkan apakah Seonwo hanya berani lari dari takdir. Detik berikutnya, sang musuh mengangkat tangannya. Magika ratusan duri hitam legam tercipta di udara. Magika insting membunuhnya meluap-luap. Magika bersiap untuk menghancurkan pemuda berambut coklat itu menjadi serpihan debu. Badai duri raksasa melesat dengan daya hancur yang gila. Magika jantung Seonwo berdegup kencang. Magika cadangan mana milik orang gila di depannya ini benar-benar tidak masuk akal. Sihir kutukan yang sangat mematikan. Magika pergerakan musuhnya meloncat ke tingkat yang lebih tinggi. Magika. Namun, insting bertahan hidup Seonwo sudah menyala. Magika boom. Magika ledakan api meledak, tapi dia kembali lolos dari maut. Fokus utamanya saat ini hanyalah membuang waktu musuh dengan terus menghindar. Magika bajingan berambut merah itu mulai kehilangan kesabarannya. Magika namun, gawat, Magika sisa waktu dari skill andalan Seonwo kini kurang dari 2 menit. Benar-benar bencana. Magika pertarungan hidup dan mati ini baru saja pecah. Magika durasi kemampuan ini sungguh sebuah penipuan mutlak. Tidak ada pilihan lain. Magika Seonwo harus mengambil langkah paling bunuh diri sebelum energinya terkuras habis. Magika pertempuran ini harus diselesaikan dalam satu gebrakan mematikan. Tanpa ragu sedikit pun, dia melepaskan segel pusaka Great Nature's Heart. Magika selama 1 menit penuh, regenerasi mananya meledak hingga 1000%. Magika tensi pertarungan ini resmi memasuki tahap paling gila. Musuhnya terkesiap saat pusaran energi asing merobek udara di sekitarnya. Magika matanya membelalak tak percaya. Magika Hunter yang sejak tadi diremehkannya, kini memancarkan aura penakluk yang sangat mengerikan. Inilah momen kebangkitan sang tokoh utama. Magika dia menekan pusat gravitasinya ke tanah. Magika mengumpulkan seluruh kekuatan ke kakinya. Magika bersiap untuk meledakkan daya dorong yang luar biasa. Bam! Magika tubuhnya melesat secepat peluru penembus zirah. Magika terjangan frontal tanpa rasa takut. Magika sang iblis merah yang murka langsung melancarkan sihir pemusnahnya. Magika menciptakan dinding duri yang siap mengoyak daging. Raungan kemarahan bergema saat musuh melepaskan sihir mautnya ke arah Seonwo. Magika ini sungguh bunuh diri, Magika. Namun sang monster sadar, Magika daya hancur pemuda gila ini harus dihentikan dengan harga apapun. Secara logika, menghindar adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan nyawa. Magika namun, teror yang dirasakan sang monster ternyata bukanlah sekadar ilusi kosong. Sang pemuda menerjang masuk menembus badai duri api tanpa goresan. Magika mengubah jebakan maut itu seolah hanya tempat bermain anak-anak. Magika wajah musuhnya pucat pasi. Magika melihat malaikat maut kini berada di depan matanya. Dalam kepanikan absolut, sang monster mencabut pilar durinya sendiri. Magika mengayunkan senjata darurat itu dengan liar. Magika putus asa demi menahan tebasan maut dari sang pemuda. Namun tekad Seonwo setajam pedang legendaris. Magika aura biru berpendar liar di telapak tangannya. Magika terkondensasi menjadi bola energi mematikan yang siap menghapus keberadaan lawannya dari muka bumi. Sebuah teknik sakti layaknya legenda dari dimensi anime sebelah. Magika tanpa ampun, dia menghantamkan bola aura tersebut. Magika menjaga ritme kakinya agar tidak masuk ke jangkauan fatal sang iblis merah. Blaar! Magika serangan telak itu sukses menghancurkan pertahanan ulu hatinya. Magika darah segar menyembur keluar.
Magika saat tubuh besar itu terhempas brutal oleh ledakan daya ledak yang luar biasa. Mustahil. Magika menerima pukulan berdaya hancur tinggi, monster itu menolak untuk tumbang. Magika tensi kembali memuncak. Magika, sedikit saja Seonwo kehilangan fokus, Magika nyawanya akan menjadi bayaran atas kelengahannya di medan tempur ini. Maka dari itu, gelombang mana kedua langsung dikumpulkan di tangannya. Magika tembakan mematikan kembali diluncurkan. Magika strategi terbaiknya kini hanyalah membombardir sang iblis dengan serangan beruntun hingga hancur lebur. Sang iblis keparat menahan gempuran itu dengan sisa tenaganya. Magika urat-uratnya menonjol menahan amarah akan kegigihan mangsanya. Magika sambil mengutuk takdir, dia menyilangkan tangan demi menahan daya hancur mematikan milik Seonwoo. Seonwoo telah membakar seluruh energinya, namun batas fisiknya mulai menjerit. Magika posisi pertarungan ini sangat merugikannya. Magika celah untuk menembus tengkorak monster itu nyaris tidak bisa ditemukan. Dalam kebuntuan maut, sebuah strategi gila meledak di kepalanya. Magika, dia memutus tembakan jarak jauhnya seketika. Magika dan dengan nekat menerobos masuk ke zona kematian lawan yang sangat haus darah. Pergerakan bunuh diri itu sukses membuat sang monster terpaku kebingungan. Magika detik berikutnya, sebuah tinju berlapis aura magika menghantam rahang bajingan itu dengan kekuatan penghancur tulang. Jarak 0 cm. Inilah peluang emas untuk meremukkan otaknya. Magika sang monster memekik ngeri meminta ampun. Magika persetan dengan ampunan, Magika ragu satu detik saja, leher Seonwo yang akan putus dari tubuhnya. Kemenangan sudah berada di depan mata. Magika sang tokoh utama mengunci leher iblis tersebut. Magika mencurahkan sisa tenaga pembunuhnya demi mengirim monster itu kembali ke kedalaman neraka. Namun, sebuah kejanggalan fatal terjadi. Magika leher di balik cengkeraman mautnya terasa sekeras baja murni. Magika sialan, pertahanan absolut macam apa ini? Padahal pusaran regenerasi mananya sudah ditingkatkan hingga batas maksimal selama 10 menit. Magika sialan. Magika, kenapa penalti kelelahan mana yang terkutuk ini harus memicu sekarang? Magika dan efeknya mengikatnya selama 30 menit penuh. Kutukan nasib terburuk baru saja menghantam sang tokoh utama. Magika serangan pamungkasnya berakhir dengan kegagalan total. Magika dan kini dia tidak punya pilihan selain melompat mundur demi bertahan hidup. Kesempatan emas ini tidak disia-siakan oleh sang predator. Magika luka-lukanya beregenerasi dengan cepat. Magika senjata duri kembali tercipta di genggamannya. Magika diiringi tatapan haus darah yang bersinar di matanya yang keji. Seringai kematian tercetak jelas di wajah sang iblis Magika saat dia bersiap menjemput nyawa Seonwoo. Magika namun, di saat keputusasaan memuncak, Magika sebuah tebasan pedang raksasa membelah udara dengan suara gemuruh. Slash. Magika kilatan aura biru merobek tubuh monster itu menjadi dua bagian berdarah. Magika. Di balik rintihan kematian sang iblis, Magika sosok raksasa dengan aura pendekar legendaris yang familiar akhirnya menampakkan diri. Mata Seonwoo terbelalak penuh dengan rasa takjub. Magika bala bantuan kelas atas akhirnya tiba. Magika dia adalah Jang Sugi. Magika penyihir agung tingkat S sekaligus pedang eksekusi kebanggaan keluarga Hansung.